sedikit tentang karya tulis ilmiah aku dengan judul Dampak Berorganisasi pada Kehidupan Sosial Siswa SMP Syafana Islamic School. Pertama-tama, kenapa sih aku memilih judul Dampak Berorganisasi pada Kehidupan Sosial ini? Nah, alasan dibalik pemilihan judul ini karena aku melihat sendiri bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan dan pengembangan potensi diri pada teman-teman aku yang pernah bergabung dalam sebuah organisasi. Dan ya, aku sendiri juga merasakan keuntungan-keuntungan tersebut. Sehingga sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, aku jadi tertarik untuk mencari tahu bagaimana sih dampak berorganisasi pada kehidupan sosial siswa SMP Syafana Islamic School. Jadi, aku memilih dan mengembangkan judul KTI aku dan juga fokus penelitian ini dengan harapan bahwa hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran bahwasanya mengikuti organisasi berdampak positif terhadap kehidupan sosial para anggotanya, sehingga dapat memotivasikan siswa-siswa yang lain untuk turut berpartisipasi dalam sebuah organisasi dan semakin banyak dari mereka berminat mengikuti organisasi. Sebelumnya, untuk melakukan penelitian ini, aku menggunakan kuesioner yang nanti akan diolah menjadi data. Dan aku bagikan kuesioner tersebut kepada anak-anak OSIS tahun ini. Mungkin beberapa dari kalian aku minta tolong untuk mengisi kuesioner. Dan juga beberapa responden datang dari jabatan yang tahun lalu. Hingga ada pula yang juga datang dari alumni. Hal ini dikarenakan setiap jabatannya kan memang memiliki pengalaman-pengalaman berorganisasi yang berbeda dan juga program kerja masing-masing, sehingga biar lebih bervariasi gitu. Nah, hasil data yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebanyak 85% responden menjawab setuju bahwa organisasi OSIS membantu mereka mengembangkan minat dan bakat di luar akademik sekolah. Sebanyak 95% responden juga setuju bahwa organisasi OSIS membantu mereka dalam mengembangkan berbagai kemampuan yang akan berguna di masa depan. Sebanyak 85% responden merasa lebih percaya diri setelah bergabung dalam sebuah organisasi, dan 95% responden merasa bahwa bergabung dalam organisasi OSIS telah membantu mereka menanamkan kebiasaan atau karakter yang baik dalam diri mereka. Yang dimana hampir semua hasil tersebut mengarah kepada dampak yang positif. Namun dengan catatan, untuk mendapatkan hasil positif tersebut, mereka harus melalui suatu proses belajar terlebih dahulu. Walau begitu, ada beberapa saran dari aku yang dapat diaplikasikan bagi yang mungkin berminat mengikuti organisasi ketika SMA nanti, atau mungkin ada dari sini yang pengen jadi ketua OSIS ketika SMA juga. Semoga saran-saran ini bisa membantu kalian dalam mengembangkan organisasi kalian tersebut. Nah, saran yang pertama yang aku perhatikan dari jawaban-jawaban responden aku itu, mereka banyak menyebutkan bahwa dalam hal perekrutan pengurus baru organisasi OSIS ada beberapa hal yang sebaiknya diperbaiki. Salah satunya sistem pemilihan pengurusan baru yang bisa dikembangkan sehingga tidak hanya melalui sebuah interview saja, dan juga ketelitian tim inti mereka dalam memilih calon pengurus dengan memperhatikan keantusiasan calon pengurus tersebut. Seperti apakah calon pengurus tersebut dapat diajak bekerja sama? Mengapa hal ini harus sangat-sangat diperhatikan? Karena keantusiasan inilah yang akan menentukan peran serta anggota tersebut. Peran serta setiap anggota itu penting ya, mulai dari peran si ketua OSIS atau ketua organisasi dalam memimpin tim tersebut, hingga para anggotanya yang harus berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi. Nah, dengan tidak berperan aktifnya anggota organisasi ini, maka organisasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Dan anggota organisasi itu juga akan rugi karena mereka tidak akan merasakan manfaat-manfaat organisasi pada diri mereka sendiri. Ditambah lagi, mengikuti organisasi OSIS itu merupakan suatu kesempatan yang besar dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Ada beberapa siswa yang ingin masuk OSIS tapi tidak diterima, sehingga oleh karena itu, jika sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pengurus organisasi OSIS selanjutnya, please gunakanlah kesempatan tersebut dengan baik, yaitu dengan cara berperan aktif dalam menjalankan setiap kegiatan organisasi OSIS. Jadi, aku dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa organisasi memang memberikan wadah bagi siswa untuk belajar mengembangkan potensi diri dan memiliki dampak yang cukup positif. Namun, organisasi hanya memberikan mereka wadah, sehingga kembali lagi terhadap perjuangan dan keinginan masing-masing anggota tersebut untuk berubah. Jika memang anggota tersebut tidak
memiliki keinginan yang besar untuk belajar mengembangkan potensi diri mereka mulai dari hal yang kecil, maka ya ia tidak akan berubah walaupun mengikuti organisasi sekalipun. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan semangat ya buat kalian yang akan membuat KTI tahun depan. Pokoknya wish everyone the best. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk pemateri selanjutnya. Aku ya yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Anggun dari grade 9A, dan hari ini aku akan menjelaskan kesimpulan dari karya tulis ilmiah aku, yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Wanita Pekerja di Semarang. Kenapa aku pilih Semarang sebagai wilayah penelitian? Ada banyak berita atau informasi tentang jumlah pekerja perempuan di Semarang dari tahun ke tahun itu makin meningkat cukup tajam dan mengalami diskriminasi upah dan tunjangan keluarga. Karena itu aku tertarik mengambil wilayah Semarang sebagai wilayah penelitian. Sebenarnya apa sih permasalahan yang terjadi di sana? Karena adanya ketidakadilan memposisikan perempuan dan laki-laki setara dan tidak adil dalam berbagai bidang pekerjaan, contohnya bidang politik, ekonomi, pembangunan, pendidikan, dan bidang pekerjaan lainnya. Yang kedua, pemikiran masyarakat di sana masih belum terbuka dan masih berdasarkan pada konstruksi budaya. Jadi pemikiran penduduk di sana masih tertutup. Tujuan karya tulis ilmiah aku adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap wanita pekerja di Kabupaten Semarang pada tahun 2021. Jadi kesimpulan dari karya tulis ilmiah aku adalah, yang pertama, berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap wanita di bidang pekerjaan di Semarang. Yang kedua, mayoritas responden beranggapan bahwa mereka tidak setuju jika terjadi diskriminasi terhadap perempuan mengenai gaji dan jabatan, dikarenakan gaji dan jabatan harus sesuai dengan effort dan juga skill yang dimiliki, dan bukan karena gender. Selain itu, di Semarang masih menganggap bahwa yang menghasilkan kebutuhan ekonomi atau menghasilkan uang yang lebih banyak hanyalah suami. Istri hanya menambah kebutuhan ekonomi. Mereka juga berharap agar pandangan masyarakat di sana sudah mulai menganggap adanya kesetaraan gender dan orang-orang sudah mulai terbuka pikirannya. Sekian dari aku, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rashid Indra Putra dari kelas 9A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Cabin Fever pada masa pandemi COVID-19. Untuk alasan kenapa saya memilih topik ini, sejujurnya pertamanya ini adalah topik yang direkomendasikan dari orang tua saya. Kenapa saya akhirnya memilih topik ini adalah sejujurnya karena aku sih juga merasakan cabin fever ini. Maka karena itu aku interested dengan topik ini. Untuk kesimpulannya, cabin fever bisa disebut juga sebagai perasaan kegelisahan seseorang yang disebabkan oleh isolasi di tempat tertutup dalam waktu yang lama. Pertama-tama karena pada masa COVID-19 ini pada awalnya, karena untuk mengurangi penyebaran, pemerintah membuat kebijakan untuk melaksanakan PSBB, yaitu salah satu aturannya adalah untuk tetap berada di dalam rumah dan keluar jika emang ada sesuatu yang penting gitu.
Nah, cabin fever ini terjadi jika seseorang melakukan suatu isolasi yang dalam waktu yang lama dalam ruang yang tertutup. Cabin fever terjadi karena tadi diulang lagi, cabin fever terjadi karena isolasi dalam jangka waktu yang panjang dan berkurangnya kontak keluar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Beberapa cara untuk mengatasi cabin fever adalah dengan melakukan aktivitas bersantai, bersosialisasi lewat sosial media, melakukan latihan fisik, melakukan aktivitas indoor dan outdoor, dan bisa juga dengan melakukan hobi masing-masing. Pada tujuan penelitian kali ini adalah penulis ingin mengetahui seberapa banyak beberapa orang dari responden yang mengalami gejala-gejala cabin fever. Untuk metode penelitian ini, penulis menggunakan metode survei. Di survei ini, penulis membagi tipe pertanyaannya menjadi 2 tipe, yaitu tipe perilaku dan juga tipe emosional. Nah, dari hasil tersebut, gejala berdasarkan grafik yang sudah didapatkan, terdapat sebanyak 65% dari total responden yang mengalami gejala emosional dan juga terdapat 76% responden mengalami gejala perilaku. Dari semua gejala yang ada, gejala yang paling banyak dialami responden adalah gejala kebosanan, yaitu sekitar 66% dari total responden, yaitu sebanyak 22 orang. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Rito Dityosodo. Hari ini saya akan menjelaskan dikit tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Keberagaman Etnis dan Agama di dalam Lingkungan Keluarga terhadap Sikap dan Perilaku Kita dalam Bersosialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keberagaman etnis dan agama di lingkungan keluarga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita dalam bersosialisasi. Kesimpulan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yaitu berdasarkan dari lokasi di mana penelitian dilakukan, mayoritas jumlah responden berasal dari keluarga yang beragam etnis dan agama. Hal ini dia pahami bahwa Tangerang Selatan merupakan kota yang cukup besar sehingga komposisi masyarakat yang ada lebih majemuk. Situasi yang dialami di dalam lingkungan keluarga yang beragam latar belakang. 14,28% jumlah responden cukup mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Hal ini disebabkan dalam penerapan mereka menemui hal-hal dan kebiasaan baru yang berbeda dari segi budaya dan kebiasaan dengan apa yang biasa ditemui di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan 85,72% responden merasa normal dan menikmati berada dalam lingkungan yang beragam di dalam keluarga ataupun sekitarnya. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan yang beragam latar belakang, budaya, etnis, dan agama, responden berusaha untuk lebih membaur dalam bersosialisasi dengan bersikap tidak membeda-bedakan dan saling menghargai, mengubah cara membawa diri, dan lebih mempelajari budaya asal dari keluarga orang tua. Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa perbedaan latar belakang keberagaman di lingkungan keluarga memengaruhi sikap dan perilaku responden terhadap kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saida, Ustadz, dan teman-teman semua. Saya Kila Aurelina Azhara dari kelas G9 Babit Puji.
Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang KTI saya yang berjudul Gambaran Mencintai Diri dan Penerimaan Diri pada siswa kelas 9 SMP Syafana Islamic School. Nah, kenapa saya tertarik untuk meneliti topik ini? Saya tertarik untuk meneliti tentang mencintai diri dan penerimaan diri karena mencintai diri dan penerimaan diri sangatlah penting. Dan mencintai diri dan penerimaan diri yang baik dapat memberikan kita kebahagiaan, kepercayaan, sikap positif yang mampu mengaktualisasi segala potensi diri dan mengembangkan segala kemampuan dengan baik. Mencintai diri bukan berarti narsistik, egois, sombong, atau merendahkan orang lain. Mencintai diri sendiri adalah memperlakukan dan menerima diri kita dengan baik dan apa adanya, dan berbuat baik pada diri sendiri dan memaafkan diri saat berbuat salah atau keliru. Sedangkan penerimaan diri adalah sebuah sikap seseorang menerima dan menghargai dirinya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam sikap yang positif. Dari hasil penelitian yang saya dapat, secara garis besar, siswa-siswi Syafana Islamic School dapat mencintai dan menerima diri yang tinggi. Ini artinya mereka mempunyai kepercayaan diri yang baik. Namun ada beberapa murid, yaitu sekitar 1 atau 2 siswa-siswi memiliki kemampuan mencintai dan penerimaan diri yang rendah, dikarenakan mereka kurang percaya diri. Tetapi secara umum, siswa-siswi Syafana dapat mencintai dan menerima diri dengan baik. Tentunya ini harus tetap dipertahankan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next. Udah semua, Tat? Udah semua, Anggun udah? Udah. Oke, alhamdulillah. Menarik sekali ya dari event kali ini, ceramah singkat ini kita jadi tergelitik ya. Ustadz sempat dengar tadi cuma beberapa ya. Anggun, Ustadz sempat dengar karena tadi di belakang. Rashad, Vito, Faiza, dan Aurel. Ya, penyampaiannya bagus. Ya. Cuma sedikit apa aja. Ini bukan correction ya, bukan correction sama sekali, teman. Masukan aja. Nanti suatu ketika perlu presentasi atau apa, nggak apa-apa kalau di share aja materinya kan, PowerPoint atau apa gitu kan. Ya biar teman-teman lebih paham aja, lebih mengikuti, lebih memahami bahwa gini loh ya. Ternyata memaparkan ide ya kan, menjelaskan ide pikiran kita ke orang itu mengasyikkan, ya enggak? Ya enggak? Benar enggak? Istilahnya kita menulis suatu karya, terus kita temukan suatu ide atau gagasan dan kita sampaikan ke orang, lalu orang mau ikut memahami ya dan mendengarkan kita, itu seru. Nah, jadi kegiatan seperti ini adalah kegiatannya orang-orang jenius, orang-orang yang pintar. Kenapa? Dulu di zaman Yunani kuno ya kan, itu berkembang semacam dialog ya, dialog yang sangat kalau Ustadz bilang perfect sekali. Kalian boleh baca Plato ya kan, Aristoteles dan Socrates zaman-zaman itu. Kalian mungkin boleh baca aja di internet, iseng-iseng buka Socrates. Jadi pada zaman itu banyak sekali masyarakatnya terdidik dengan diskusi. Jadi apabila orang terdidik untuk berdiskusi, artinya masyarakat itu adalah masyarakat yang pintar, yang cerdas. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan pemaparan dari kakak-kakak kita tadi, nah, Ustadz nih ngasih motivasi nih untuk adik-adik kita yang di kelas 8. Nah, kalian mulai dari sekarang asahlah kemampuan pikiran gitu. Yang dipertajam itu kemampuan berpikir dulu. Setelah kemampuan berpikir kita tajam, ya kan, kita bisa memahami step by step, ya kan, dari suatu problem, lalu kita angkat, lalu kita tuliskan. Nah, di sana baru kita pertajam lisan atau tulisan kita. Nah, ya. Jadi ketika pikiran kita, akal kita, ide kita bagus, insya Allah karya tulis kita, ya kan, ucapan kita pun akan beragam, akan bagus juga seperti itu. Ya,
Oke, mungkin persilakan kepada adik-adik kelas 8A khususnya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing atau diskusi, silakan ya, terkait yang disampaikan kakak-kakak kelas tadi. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Mungkin dari Faiza ya. Ada pertanyaan Faiza, Kak Vito kok ganteng sekali ya gitu. Kak Vito misalnya kan bagaimana proses menulis KTI-nya, butuh waktu berapa lama? Kan itu lumayan jadi acuan ya kan. Menulis KTI itu nggak sebentar loh, kan. Benar nggak Kak Zara? Berapa lama nulisnya Kak Zara? Aku mulai dari semester lalu sih sebenarnya, tapi baru proses itunya dari Januari. Dari Januari? Mm-mm. Januari, April sidang. Wow, 3 bulan loh kan ya. Jadi memang betul-betul bekerja. Nah, inilah kerja keras selama belajar itu ya dituangkan dalam sidang KTI itu kan. Nah, coba tuh, siapa lagi tuh? Kak Anggun. Nah, Anggun tadi materinya apa Anggun? Pandangan masyarakat terhadap wanita pekerja di Semarang. Kurang jelas, kurang terdengar. Oke. Bisa ditulis nggak Anggun? Diketik. Pandangan masyarakat terhadap wanita pekerja di Semarang. Oh iya. Jadi pandangan masyarakat terhadap wanita karir nih, pekerja itu karir ya, wanita karir di Semarang. Wah, ini ada Seda Irman yang masuknya. Oke, jadi coba ditanyain Yazid barangkali. Nih wanita sekarang luar biasa loh, persaingan antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja itu sekarang udah ketat loh. Justru ya nih mengulik sedikit topik yang Anggun bawa ya. Di sekolah kita aja, ya kan? Nah, di sekolah kita aja itu teachers-nya mayoritas perempuan, ya kan? Yang ustadznya berapa persen juga. Nah, jadi ini menarik sekali itu ya. Nah, jadi kalian GA ya. Dari sekarang itu coba asah lihat, amati ya kan, cermati suatu peristiwa atau apa gitu yang di sekitar kita. Nah, barangkali tentang fenomena pergaulan misalkan, membandingkan antara pergaulan anak-anak zaman sekarang dengan 10 tahun belakang, ya kan? Nah, terus dibandingkan dengan 20 tahun belakang, itu kan menarik ya kan? Nah, terus 30 tahun belakangan. Nah, itu akan berefek pada perubahan sikap, perilaku untuk masa yang akan datang. Nah, gitu loh. Itu misal ya kan untuk G8 ya kan. Kalian bisa meneliti, bisa mengamati, membaca. Nah, ini nggak akan bisa kita tulis ya suatu karya apapun kalau kita nggak mengamati, ya nggak? Ya nggak, Gun? Benar kan? Pasti diamati dulu kan, dibaca, minimal dapat informasi lah dari apa gitu. Dari media-media sosmed, televisi. Atau nih fenomena artis. Ada yang mengamati yang lagi viral sekarang, lagunya siapa? Lagunya siapa yang menurut Ustadz ya itu is not nggak bagus lah ya, begitu jadi contoh. Lagu siapa coba? Kita nggak gibah orang ya, cuman kita angkat fenomenanya. Siapa coba? Aldi Taher tuh, ya kan? Bangunan rasa. Coba, ya kan? Itu perlu kita amati juga. Kok dia bisa begitu? Dulu kan dia artis, sekarang kok dia menampilkan suatu karya yang bikin orang heboh gitu kan. Nah, ini perlu juga kita teliti secara psikologinya. Apa ini orang sehat, apa orang ini gimana, gitu kan. Kita perlu tahu. Istilahnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru ya kan. Jadi sebenarnya tulisan, karya apapun yang kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan ya, itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Gitu loh ya. Oke, Yazid, barangkali ada yang ingin ditanyakan Yazid? Nah, dengerin nggak tadi? Jangan-jangan kakak-kakaknya udah capek-capek jelasin, nggak ngerti lagi.
Ngerti nggak ya, Zid? Paham nggak? Iya ya, jangan malu. Oke. Ada nggak yang ditanya sini? Sini kakak kita ada Kak Aurel, Kak Faiza, Kak Anggun, Kak Vito, Kak Rasyad. Nah, ada yang nggak yang Yazid ingin tanyakan atau minta pengalaman lah gitu. Kak, kalau mau nulis sidang KTI itu minimal bimbingannya berapa lama, Kak? Itu perlu juga tuh. Itu persiapan ya. Dari sekarang juga. Kak, pas sidang kemarin gimana, Kak, rasanya di sidang sama Ustadz, Kak? Nah, itu kan penentuan ya kan? Diterima atau tidak terimanya kan Ustadz yang nilai. Ya. Alhamdulillah kemarin saya dapat Ustadz yang bagus, yang enak, yang nyantai. Kan, ya. Tapi kalau sidang asli, ya kan, itu dikritik, kita debat, ya kan, kita mempertahankan tulisan kita, argumen kita. Gitu. Nah, gimana ya, Sid? Ayolah, jangan malu-malu lah bertanya, yuk. Una, nih Una wakili nih. Si Una udah gatal-gatal nih mulutnya mau bertanya. Yuk, ya silakan Un. Nah, jangan malu-malu lah di belakang Mas sering bertanya. Ayolah. Milah. Ah, ada pertanyaan Mil? Ya, geleng-geleng semua. Ini kemana nih? Ya mumpung kakak-kakak kita masih stay di sini nih. Nah, yang punya pengalaman berharga banget nih kemarin nih. Jangan sampai disia-siakan. Ayo Akmal. Jangan bilang Akmal lagi main game loh. Mal. Akmal. Iya, Tan. Ayo. Cobalah wakili teman-teman. Ada pertanyaan gitu atau ada apa gitu ke kakak-kakaknya nih. Silakan. Ayolah. Mal. Atau Keira kayaknya Keira, silakan Kei. Nah, ayo Kei. Kayaknya Keira udah nulis dari tadi ya. Keira. Kei. Yang lain aja, Ustaz. Dengerin aja. Ayo udahlah ya. Untuk tidak memperpanjang waktu ya kan, mau istirahat juga, mau sholat Jumat juga. I think ya terima kasih banyak ya Kak Zahra, Kak Anggun, Kak Aurel, Kak Rasyad, Kak Vito atas ilmunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa silaturahim lagi di tempat dan di situasi yang berbeda ya kan. Mudah-mudahan selalu sukses ya, selalu berbahagia dimanapun dan kapanpun berada. Ya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada mereka-mereka atau kakak-kakak dari yang sudah menjelaskan kepada kita pengalamannya selama menulis sidang KTI, menulis karya tulis ilmiah ya, dan memaparkan tadi sedikit ya tentang tulisannya.